YouTube saya apa namanya? Saya punya 3 channel YouTube ya teman-teman. Nanti hari Minggu saya umumkan ya. Tetap aja pakai HP ini dikasih plastik pula. Biar pada nampak kali mukanya Ustaz, biar agak kayak gitu, biar enggak pada Iya, ketahuan. ngapain coba dikasih plester kayak gitu? Aduh, bang, iya, redup lah. Dikasih plester kayak gitu ketahuan bang, dikasih plester kamera itu. Tuh. Kenapa emang malu menampakkan? Enggak juga kali lah. Biar agak apa dia, biar agak samar-samar dikit Ustaz. Aduh bang, nanti saya bikin aturan ke depan nggak boleh di plester kayak gini. Kalau buram saya turunkan, ya. Bukan di plester ini Ustaz, emang kameranya udah nggak bagus. Kan semalam udah bilang mengenai judulnya Ustadz ini apa ya? Titelnya ini Kristen pembangkang Yesus. Kok bisa? Kenapa bisa? Apa dasarnya Ustaz? Kristen pembangkang Yesus tanda tanya. Mari kita cek. Kalau gitu ya, terbukti atau tidak, betul kan? Okay. Pertama bang, ya, Yesus menyuruh menyembah Allah di Lukas 4 nomor 8. Lalu Kristen nyembah apa? Kristen menyembah Yesus. Nah, kan beda dah. Kata Yesus, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lah kau sembah Yesusnya. Bang, kalau udah itu bang, ya udah baru 1 poin udah kena gitu. Nah, Yesus berkata sembahlah hanya kepada Tuhan Allahmu. Ya? Iya. Bola judol. Baik, thank you teman-teman. Blokir judol ya. Ustaz kan tahu bahwa Yesus itu kan adalah Allah bagi kami. Mana nggak ada pengakuan Yesus aku adalah Allah. Iya, kan kita kan berdasarkan daripada kitab suci masing-masing bahwa Yesus itu adalah kepenuhan jasmania Allah, kan begitu? Oh, di mana itu? Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah tertulis di mana itu, Bang? Ngarang abang ini ah. Iya, mana ayatnya? Yesus berkata, "Aku adalah Allah" itu di mana? Yesus nggak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa dia adalah Allah. Nah, berarti jangan mengada-ngada tentang Yesus. Kalaunya dia nggak mengatakan secara eksplisit, nggak usah dikatakan. Berarti Anda asumsi atau dusta jatuhnya. Kan 2 itu aja larinya. Oh gitu. Berarti hanya karena Yesus tidak mengatakan dia adalah Allah, hanya karena Yesus tidak mengatakan dia adalah akulah Tuhan, sembahlah aku atau begitulah, maka dia bukan Tuhan, begitu. Jika dia tidak mengaku dia adalah X atau sebagai ini, maka dia bukan itu, begitu. Logika. Karena Tuhan para nabi menyatakan dirinya, aku adalah Tuhan. Oke, berarti Pak Ustadz lebih mementingkan artinya butuh pengakuan ya? Artinya jelas bang. Gini aja secara logika, Anda dengan saya tentang diri saya yang lebih tahu daripada Anda. Kan gitu. Maka dari itu saya yang tahu, maka saya yang bikin pernyataan. Oke, sekarang andai kata Ustadz Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan, apakah Ustadz akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya iya, kalaunya ada dia mengaku ya secara eksplisit, aku adalah Tuhan, baik, percaya. Ustadz, apa? Yesus mengaku kepada Paulus. Kepada Paulus. Ada kapan ketemu Paulus itu Yesus? Kita gini Ustadz, aku pegang cakapmu bahwa bentar gini. Karena Yesus tidak pengakuan itu penting untuk dijadikan kepercayaan. Kita yakin karena Yesus tidak mengaku dia Tuhan, pengakuan yang nggak ada, maka dia nggak Tuhan. Oke lah, ada pengakuan Yesus ketika menampakkan diri kepada Paulus. Dia berkata begini, Paulus bertanya, siapakah engkau ketika perjalanan ke Damaskus? Yesus berkata, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Aku tanya ke Ustaz, apakah Ustaz percaya bahwa yang menampakkan diri kepada Paulus itu adalah Yesus? Enggak. Padahal Yesus mengaku dia adalah Yesus. Ustaz percaya enggak? Enggak. Tadi Ustaz kalau dia mengaku dia Tuhan, Ustaz percaya kalau dia Tuhan? Lah,
Dari waktu dia diutus ke muka bumi bentuk manusia, dia mengucapkan aku adalah Tuhan kepada sahabatnya, kepada murid-muridnya. Baru saya percaya. Kalau dia ketemu Yesus, Yesus ketemu Paulus, lalu ngaku cahaya itu aku adalah Yesus, nggak percaya saya. Kenapa saya nggak percaya? Silakan Anda buka Matius. Dulu Ustaz, kita bicara pengakuan. Di yang pertama, di statement Ustadz pertama, andai kata Yesus mengaku dia adalah Tuhan, mengaku ya, Yesus ini mengaku aku adalah Tuhan, ya, Ustadz akan percaya. Tetapi Yesus mengatakan dia aku adalah Yesus yang kau aniaya, Ustadz juga nggak percaya juga kok. Nggak percaya? Andai juga nggak percaya Ustadz itu Yesus kan? Enggak, karena cuma bentuk cahaya. Oke. Tapi karena bentuknya cahaya, bukan bentuk Yesus, bukan? Iya. Karena kita mengambil poin masalah pengakuan dulu. Andai kata dia mengaku, barulah aku percaya. Tetapi ketika Yesus mengakui dia adalah Yesus, toh juga kau juga nggak percaya juga, Ustaz? Ya, nggak percaya karena bukan Yesus yang ngomong, cahaya. Jadi, gimana sih? Yang saya maksud itu Bang, kayak gini sama Anda, ya Bang Immanuel. Pengakuan Yesus ketika dia diutus berbentuk manusia, dia mengatakan aku adalah Tuhan. Kalau bentuk cahaya semua pun bisa gitu. Bisa ngaku-ngaku. Oke, gini Ustaz lagi. Aku mau kita pegang poin pengakuan Yesus. Apa yang diakui Yesus, apa yang dikatakan Yesus dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Percayakah Ustaz dengan pernyataan Yesus yang di Alkitab? Kalaunya pernyataan Yesus yang yang belum diubah-ubah, ya saya percaya gitu. Kalau pernyataan Yesus yang belum diubah-ubah, Ustaz percaya ya. Tapi kalau pernyataan Yesus sudah diubah-ubah, Ustaz tidak percaya. Ngapain diubah-ubah pernyataan Yesus coba? Bentar. Dia itu kan banyak itu pernyataan Yesus di Alkitab itu, di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Yang mana yang sudah diubah Ustadz, yang mana yang belum diubah-ubah? Oh, baik. Anda mau melihat yang sudah diubah? Yang mana yang sudah diubah? Baik. Nih, ya. Saya tunjukkan sama Anda yang diubah ya. Sabar ya teman-teman, saya tunjukkan satu aja dulu ya. Satu sebenarnya ratusan. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Bang, nih mari ya. Kita lihat, nih lihat ke layar ya. Markus ya. Oke. 15. Markus 16 ya, 16 ya. Bab 16. Markus 16 ayat 1. Oke. Kita lihat ayatnya nih ya. Ada berapa nih? Ada 8, betul? Ini Kodeks Sinaiticus ya. Ini rujukan Kristen dunia ya, Kristen dunia merujuk ke sini, kodeks tertua gitu. Nah, ini Markus 16 cuma 8 ayat. Coba sekarang kita lihat nih ya di Alkitab, oke? Kita cari Markus nih 16 nih, ada berapa ayat? Berapa ayat itu? 20. Jadi siapa yang mengubah, siapa yang menambahi dari 9 sampai 20-nya? Ah ini kan di kodeknya cuma 8 nih, ya. Teks aslinya cuma 8. Lalu di sini sampai 20 di Indonesianya. Siapa tukang tambahi? Itu salah satunya kitab Anda diubah tuh, ya. Perkataan Yesus yang diubah. Masuk perkataan itu bukan perkataan yang Yesus yang diubah, ada ayat yang mungkin tidak dimasukkan, bukan perkataan yang diubah. Ada ayat. Itu karena di Markus 16 itu Bang ada perkataan Yesus juga. Beda perkataan yang diubah dengan ayat yang tidak dimasukkan. Yang ayat kenapa tidak dimasukkan? Itu bukan kita bukan masuk ke situ. Kita bicara tentang yang diubah-ubah. Kita balik lagi kita ke pembahasan kita tentang trust dulu, kita kepercayaan Ustadz terhadap kitab itu.
Apakah di satu sisi, di satu ayat, ketika Yesus mengatakan, sembahlah kepada hanya Tuhan Allahmu, sembahlah Tuhan Allahmu, Ustadz percaya betul jempol. Iya. Karena cocok dengan konsep Ustadz keislaman bahwa Allah itu Esa. Lihatlah, Yesus juga mengatakan Allah itu Esa. Kenapa kau menyembah tiga padahal Yesus nyuruh nyembah satu? Ustadz mengatakan ayat itu sah, benar, valid bagi ayat-ayat yang sinkron dengan ayatnya Ustadz, kan begitu nih ceritanya. Tetapi ayat-ayat yang tidak sinkron, Ustadz mengatakan itu palsu. Nggak boleh begitu seharusnya. Artinya jika Ustadz percaya pernyataan Yesus yang satu, maka Ustadz juga harus menerima pernyataan yang lain. Sekalian semua pernyataan Yesus itu diragukan, nggak terpakai semua Alkitab itu. Maka nggak bisa kita bawa debat. Aku kata gini. Oke. Satu lagi. Ustadz mengatakan kalau ada pengakuan Yesus, Ustadz percaya. Aku di Markus 9 ayat 31 ya, dinyatakan Yesus memberitahukan penderitaannya. Yesus mengatakan begini, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan akan dibunuh. Anak manusia akan dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu pernyataan Yesus, direct speech. Percaya Ustaz itu? Pernyataan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Ya, anak manusia. Oke. Terus? Dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Terus? Percaya Ustaz itu? Dari mana kau dapat mengetahui ini perkataan Yesus? Percaya Ustaz. Bentar dulu. Saya mau tanya, dari mana Anda dapat mengetahui ini adalah perkataan Yesus? Tapi kan itu pernyataan Yesus itu. Dari mana Anda tahu? Itu dulu saya tanya. Berarti gini juga, dari mana Ustaz tahu itu pernyataan Yesus bahwa sembahlah Tuhan Allahmu itu? Saya ada tolak ukurnya. Kan gitu. Kalaunya sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Saya punya tolak ukurnya. Apa? Yaitu Al-Quran saya. Tolak ukurnya dari Al-Quran saya. Ya, benarkah Yesus atau Nabi Isa di zaman dulu menyuruh menyembah Allah? Saya akan cari di Al-Quran saya tolak ukurnya. Oh, ternyata di dalam Quran surah Maryam ayat 36, Yesus menyuruh menyembah Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ada, makanya dari situ saya mengetahui itu ajaran asli dari Yesus, gitu. Ada tolak ukurnya saya. Kalau yang ini dari mana Anda tolak ukurnya? Mengetahui ucapan ini betul ucapan Yesus. Berarti gini, Ustaz, tolak ukurnya adalah Al-Quran, kan begitu? Iya betul, karena Al-Quran seperti apa? Al-Quran itu Bang ya adalah kitab hukum dan kitab verifikasi. Oke, seperti gini Ustaz, kesimpulannya ayat-ayat yang ada di Alkitab itu benar sudah diganti atau diganti, haruslah yang sesuai dengan Al-Quran, benar? Bukan masalah ayat Alkitabnya, bukan keseluruhan ayat dari yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kami nggak peduli Bang, yang tulisan Paulus, tulisan Yohanes, tulisan Matius, kami nggak peduli itu. Tapi apa yang kami peduli itu, yaitu ajaran para nabi yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri, gitu loh. Nah, itu yang kami peduli. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus menyuruh menyembah Allah, ada di Quran. Yesus berkata bahwa Tuhan itu Esa, ada di Quran. Nah gitu, Yesus berkata Dia diutus untuk Bani Israel, ada di Quran. Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel, Dia diutus untuk Bani Israel. Gitu. Nama ibunya Maria, ada di Quran. Isa bin Maryam. Kita lanjutlah, nggak apa-apa. Jadi Ustaz, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka pernyataan di Alkitab itu ditolak, begitu Ustaz? Tertolak, jelas. Oke. Maka Matius 9 ayat 31 itu yang menyatakan bahwa anak manusia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga adalah menjadi ayat yang bohong karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Benar Ustaz? Tertolak.
Saya nggak ada mengatakan bohong, tapi tertolak karena nggak ada data atau tolak ukurnya dari Al-Quran. Berarti setiap yang on cam bang, on cam dulu dah. Itu ribut penontonnya ribut. Abang ini gimana sih? Saya ini bang hanya menegakkan aturan-aturan dari penonton juga nih, permintaan dari teman-teman yang setia kan di tempat saya. Oke. Jadi gitu Ustaz, maksudnya gini. Itu menjadi tidak fair dalam sebuah perdebatan atau diskusi. Artinya jadi menang satu langkah. Artinya kalau nggak sesuai dengan bukuku, maka nggak benar semua datamu. Kan jadi begitu, nggak enak lah gitu. Jadi. Artinya kan gini, saya tidak menyalahkan bukumu semuanya, kan gitu. Masih ada bukumu yang benarnya. Kan gitu maksudnya. Yang benarnya buku itu adalah buku yang sesuai dengan kitabnya Ustadz kan? Iya. Janganlah begitu Ustadz. Lah, kan itu tolak ukur namanya. Jadi tolak ukurnya adalah kitabmu. Iya. Kenapa saya bang yang mengatakan tolak ukurnya adalah ke kitab saya karena Al-Quran berkata kayak gini bang. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Tolak ukurnya Al-Quran. Coba kalau kita lihat juga inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya kitab ini adalah kitab yang sudah ada suhufnya dari zaman-zaman dahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, dari mushaf-mushaf suhuf dari ajaran Ibrahim dan ajaran Musa. Gitu. Mana sih? Boleh tanya satu Ustaz? Silakan. Oke. Ustadz ini, apakah Ustadz mengikuti ajaran Yesus? Oh ikut dong. Ikut ya. Ajaran Yesus yang mana yang Ustadz ikuti? Ajaran Yesus yang mana? Yesus mencontohkan bersujud dan berdoa. Saya sujud di masjid. Habis itu Yesus disunat. Saya pun disunat. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Saya juga kagak mau makan babi. Yesus puasa. Saya pun juga puasa. Terus Yesus katanya habis dari tiang salib itu diturunkan lalu dikapani. Saya dalam Islam mati pun juga dikapani. Kan kayak gitu. Yesus menyuruh sembahlah Allah. Maka saya juga sembah Allah gitu. Sama. Enggak saya sembah Yesusnya. Dia menyuruh sembah Allah, bukan sembahlah aku kata dia. Saya ikuti. Tuh. Oke. Yesus tidak pernah mengajarkan sunat yang pertama. Yesus tidak pernah mengajarkan puasa. Yesus tidak pernah menyuruh orang mati di kain kafan. Tapi Yesus berkata, hal berdoa, Yesus mengajarkan berdoa begini. Jika engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan seterusnya. Itulah ajaran Yesus tentang berdoa. Ya, Ustadz, maunya kau mengucapkan doa Bapa kami, Ustadz? Doa Bapa kami. Gimana cara Yesus berdoanya? Ya Bapakku, kan gitu ya? Oke. Dengarkan. Inilah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah yang diajarkan Yesus bagi kayak puisi, Bang. Iya, kayak puisi panjangnya. Mau Ustaz? Kenapa? Mau Ustaz ucapkan doa itu? Oh, baik. Ya, saya jawab dulu ya. Boleh? Ya. Bagaimana jawaban saya? Pasti dong dari Al-Qur'an ya. Ya, nih. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Di sini tertulis likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Apa artinya?
Nih, Bang, ya. Ini artinya nih, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ya. Oke? Artinya apa? Jika Yesus, ya, dia berdoa seperti itu untuk bangsa dia, umat dia. Gitu. Tapi Ustadz itu ajaran Yesus. Gitu. Tapi Yesus berdoa kepada Tuhan semesta alam. Kami meniru dia berdoa kepada Tuhan semesta alam. Karena syariatnya berbeda, ya, dia berdoa dengan ucapan kosakata Bapa, ya. Kami tidak mengikuti dia karena itu syariat untuk dia, cara untuk dia. Kalau kami kan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad gitu. Bagaimana cara berdoa? Tapi Ustadz ngikuti dia kenapa itu berpuasa? Hah? Apa? Tapi Ustadz bilang mengikuti ajaran Yesus. Oh ya, iya, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa yang di sorga, Tuhan semesta alam. Kan kayak gitu, sama tujuannya. Yesus berkata, yang kedua, dia pada saat perjamuan kudus, dia memecah-mecah roti dan memberikan minum anggur. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Lakukanlah ini sebagai perjanjian untuk mengingat aku. Dan kami melakukan itu di gereja. Kami melakukan perjamuan kudus. Di gereja kami juga untuk menutup ibadah, melaksanakan ajaran Yesus, doa Bapa kami untuk menutup ibadah. Itulah kami, itu yang diajarkan Yesus kepada kami. Itulah ajaran Yesus. Kenapa tidak kau lakukan, Ustaz? Bentar, kalau gitu saya tanya dulu, kapan Yesus menyuruh ke gereja? Itu dulu saya tanya, kan ritualnya ke gereja tuh, di gereja Anda, kata Anda. Ya sudah, saya mau tanya dulu, kapan Yesus menyuruh Anda ke gereja? Coba. Itu udah satu-satu dulu, Ustaz. Ya itu dulu, sebelum saya masuk ke pertanyaan Anda di intinya, ya, persembahan tadi darah dan anggur apa kata Anda tadi kan. Saya mau tanya dulu, kapan Yesusnya menyuruh ke gereja dulu? Yesus tidak pernah spesifik mengatakan pergilah ke gereja, nggak ada. Berarti nggak usah dilakukan, Bang. Kata Anda di gereja, Yesus kalau Yesus kagak pernah nyuruh ke gereja, ngapain diikutin? Ngapain ke gereja? Ngelakuin itu. Bukan begitu. Kita masalah seringkali kalian mengatakan kami mengikuti ajaran Yesus. Hanya karena kalian bersunat yang dilakukan oleh orang Yahudi, hanya karena kalian berpuasa yang dilakukan oleh orang Yahudi, lalu kalian mengklaim kami ini mengikuti ajaran Yesus, padahal itu bukan Yesus ngajarin, udah ajaran Tauratnya itu, ajaran Yahudinya itu. Karena itu orang Yahudi, itu Ustaz. Ajaran Yesus adalah contoh nih, hal berdoa, kasihilah musuhmu. Itu yang dari Yesus langsung ya, dari mulutnya langsung, perkataan Yesus langsung. Jadi kalau Yesus nggak pernah mengatakan bersunatlah kamu, orang dia waktu kita bersunat umur 8 harinya dia disunatkan, disuruh Yesus gitu. Yesus nggak pernah suruh berpuasalah kamu, itu ajaran Yahudi dari dulunya, itu udah berpuasa. Ajaran Yahudi dari dulunya. Dan Yesus pun kan dia mengikuti, melaksanakan hukum Taurat itu, karena mengikuti hukum Taurat itulah maka Yesus itu berpuasa, maka Yesus itu bersunat. Dulu dia tidak diutus untuk Anda, tapi untuk bangsa dia, Israel. Itu udah masuk materi. Ya iya, jangan kau klaim dulu. Ya itu aja. Yesus tidak memerintahkan sunat itu kepada siapa dulu gitu, kepada kalian. Karena dia apa? Menegakkan hukum Taurat, kan gitu. Ya Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kan kayak gitu. Saya tahu. Ya, saya tahu dia mengikuti tradisi Yahudi dan mengajarkan kitab para nabi, saya tahu gitu. Dia menegakkan Taurat. Tahu saya. Cuma yang saya kritik kepada Anda, kalau ajarannya seperti itu bukanlah untuk Anda, tapi untuk Bani Israel. Aduh, abang. Macam mana Bang Immanuel ini? Jadi gini, Ustaz, Yesus itu adalah kamilah umatnya, kami yang mengikuti Yesus, bukan Ustaz. Kebetulan apa yang Anda ikuti? Ajarannya. Coba saya mau ini dulu dah ya. Saya mau ambil satu-satu ya dari tolak ukur saya tadi ya Bang ya. Yesus sunat, Anda sunat nggak? Yesus tidak mengajarkan sunat. Udah satu lepas.
Iya. Aduh, macam mana teman-teman? Baru pertanyaan siapa? Nih, abang baca dulu kitab abang ya. Dah, kalau gitu nih. Ini Alkitab ya. 1 Yohanes 2 nomor 6 ya. Nah. Oke. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke? Anda percaya dengan Yesus, Anda harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Gimana hidupnya Kristus? Dia sunat, ya sunat. Cerita dia sunat, ya sunat. Kemalah kok kagak sunat, udah membangkang. Aduh. Apa? Ustadz salah menafsirkan kitab orang Kristen. Jadi yang dimaksudkan di situ ayat itu adalah jika ia hidup di dalam jika aku hidup di dalam Kristus, maka aku harus sama seperti Kristus. Sama seperti, maksud sama ini kemana arahnya? Sama itu adalah untuk hidup kudus, sama seperti Yesus hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Bukanlah berarti mengikuti ibadah lahiriah begitu, sunat. Bang, nih coba baca ayat selanjutnya, jangan ngaco kau. Sekarang begini Ustaz. Nih, selanjutnya, bentar. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah perintah baru yang kutuliskan kepada kamu? Bukanlah perintah baru yang kutuliskan kepadamu, ya, melainkan perintah lama yang telah ada pada dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Tuh. Kalau perintahnya ya dari kitabnya Nabi Musa, Yesus mengikuti, kerjakan seperti Yesus, sunat. Ngeles aja kau ini.